channel YouTube KPU Kabupaten Pandeglang bersama saya Desti di Ngupas seputar urusan pemilu. Teman pemilih, hari ini kita kedatangan narasumber yang mungkin teman pemilih tidak asing dengan mukanya, tapi juga mungkin ada yang asing gitu. Seperti pepatah, tak kenal maka tak tahu. Bapak Restu Sukrining Umam, beliau merupakan anggota KPU Kabupaten Pandeglang periode 2023-2028 yang membidangi Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, semoga teman pemilih di sana juga pada sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Nah, sebelum masuk ke tema nih Pak, Siap. mungkin bisa sedikit diceritakan kepada teman pemilih awal mula karir Bapak nih sampai menjadi penyelenggara pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dulu Bu, karena mungkin sebagian ada yang tidak kenal ya. Iya. Kebetulan memang di sini saya alhamdulillah mengisi di divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Pertama nama Restu Sukrining Umam. Awal karir mungkin di kepemiluan. Awal karir mungkin di kepemiluan saya tidak ada karena memang sebelum masuk di KPU Kabupaten Pandeglang dulu pernah menjabat sebagai kepala desa di Desa Langansari, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang selama 1 periode, dan setelah itu kemarin ikut berpartisipasi di seleksi KPU Kabupaten Pandeglang, alhamdulillah terpilih dan diamanahi hasil rapat pleno sebagai ketua divisi penyelenggara pemilu. Oke, teman pemilih luar biasa sekali ya, inspiratif sekali. Nah, terkait pencalonan anggota DPRD nih Pak, tahapannya apa aja sih Pak? Kalau untuk tahapan kemarin seperti yang sudah terlewati ya, pengajuan bakal calon, terus kita sedang melakukan tahapan verifikasi administrasi baik awal maupun akhir, terus sekarang lagi konsentrasi di pencermatan DCS atau penyusunan DCS, dan nanti di finish mungkin di akhir kita akan penetapan DCT. Nah, untuk tahapan pengajuan bakal calon ini kan sudah terlewati nih ya Pak ya. Nah, untuk parpol kita kan ada 18 nih, ya, partai politik nih. Nah, itu berapa sih jumlah di Kabupaten Pandeglang untuk pengajuan awal bakal calonnya nih Pak? Untuk pengajuan awal itu memang kemarin ada 766 bakal calon ya atau bacaleg yang memang masuk ke aplikasi Silon KPU Kabupaten Pandeglang. Cuma memang dari 766 itu yang sudah melewati atau hasil verifikasi administrasi sekarang tercatat 750. Untuk tahapan pengajuan ini ada perbaikannya nggak sih Pak? Ada. Seperti yang sekarang ini kan yang sedang berjalan, kita sedang melakukan tahapan pencermatan DCS di tanggal 6 sampai 11 Agustus ini. Di momentum itu memang sekaligus tahapan perbaikan atau pergantian bacaleg. Artinya memang teman-teman yang tidak memenuhi syarat itu yang tadi diulas ya, yang 750 itu artinya ada beberapa yang tidak memenuhi syarat. Terhitung memang ada 179 yang tidak memenuhi syarat dan 571 itu yang memenuhi syarat. Nah, artinya yang 179 yang tercatat tidak memenuhi syarat itu di tahapan 6 sampai 11 Agustus ini bisa melakukan perbaikan dokumen gitu, atau sekaligus langsung ke pergantian ya. Oke, berarti masih dikasih kesempatan untuk perbaikan. Gitu. Teman pemilih juga pasti banyak yang bertanya-tanya nih Pak, ASN misal mau nyalek, nah apakah harus mundur nggak sih mereka? ASN, ya, kayaknya harus sih Bu, harus. Karena memang tertuang di pasal 11 PKPU nomor 10 tahun 2023 itu menjelaskan memang sebetulnya
tidak hanya ASN, ada teman-teman TNI, terus teman-teman Polri, terus pengurus komisaris atau BUMD ya gitu, kepala daerah kan gitu, kepala desa yang memang harus mengundurkan diri dari jabatan awal, dan memang setelah mengundurkan diri itu surat pengunduran dirinya tidak dapat ditarik kembali. Berarti harus ada surat pengunduran diri ya, itu betul. udah diserahkan ke KPU, nggak bisa ditarik lagi ya. Dalam pengajuan bakal calon nih Pak, misalkan satu nama tapi ada di dua parpol, seperti adalah artis gitu, dia di satu nama dia tapi ada di dua parpol, itu diperkenankan nggak sih Pak? Sebetulnya memang nanti di tahapan verifikasi ini kita tidak hanya sebatas melakukan verifikasi secara administrasi Bacalek ya, artinya memang kita juga melakukan tahapan verifikasi kegandaan gitu. Karena pada prinsipnya taruhlah seperti yang tadi disampaikan, contohnya artis yang viral itu kan ya, artis yang viral, terus kemudian mungkin mendaftarkan diri dari lebih dari satu parpol gitu. Artinya memang secara administrasi kita nggak bisa ini juga ya, tapi ketika udah masuk ke aplikasi Silon dan memang tersimpulkan di sini ketahuan kan gitu. Artinya mana yang ganda itu, mana yang tidak. Terus di verifikasi kegandaan Bacalek juga ada istilah kegandaan internal dan eksternal tentunya kan gitu. Seperti yang artis itu mungkin masuk ke kategori kegandaan yang sifatnya eksternal karena kan di luar parpol A dan B itu kan gitu. Oke. Berarti filternya juga selain di verifikator di KPU, berarti di Silon juga ada filter kegandaan itu juga ya? Iya, betul. Oke. Nah, untuk tahapan verifikasi administrasi nih, nah misal salah satu caleg ini belum memenuhi syarat gitu di salah satu subjeknya itu Pak, itu dia udah dikatakan final tidak bisa nyalek atau mungkin ada solusi lain gitu? Di tanggal 6 ini kan tadi seperti yang disampaikan dari awal, memang di tanggal 6 sampai tanggal 11 ini teman-teman Bacalek yang memang sifatnya masih TMS itu masih bisa untuk memperbaiki dokumen Bacaleknya tentunya kan gitu. Artinya kalau lewat dari tanggal 17 nanti mungkin tidak bisa ya, tidak menjadi DCT. Terus pada prinsipnya memang ketika dari tanggal 6 sampai tanggal 11 ini kami sudah melakukan koordinasi juga kemarin di tanggal 5 Agustus kalau nggak salah, sekaligus memang penyampaian berkas hasil verifikasi akhir dengan teman-teman partai politik yang ada di Kabupaten Pandeglang khususnya. Artinya memang poin-poin penegasan, karena di samping ada surat dinas juga dari KPU RI yang memperbolehkan untuk teman-teman yang sifatnya masih TMS itu untuk melakukan perbaikan administrasi. Dan konsekuensinya memang ketika teman-teman yang TMS ini di tanggal 6 sampai 11 Agustus ini tidak melakukan perbaikan, nanti konsekuensi awalnya pertama tidak dimunculkan di DCS. Terus kedua memang nanti ditinggal juga, nggak jadi DCT kan gitu, batal manggung lah, istilah sederhananya seperti itu. Oke, berarti dikasih kesempatan untuk memperbaiki, kemudian subjek-subjeknya tuh harus sesuai yang ada di Silon gitu ya Pak ya, semua harus terpenuhi, satu pun tidak terpenuhi maka akan ditinggal gitu ya. Oke, teman pemilih juga banyak yang bertanya nih Pak, langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh KPU untuk menghadapi tahapan DCS ini, yang seperti kita tahu kan tahapan sekarang itu adalah DCS. Nah, langkah-langkah yang dilakukan divisi teknis itu seperti apa? Pertama memang kita memaksimalkan komunikasi terutama dengan peserta pemilu, dalam hal ini pimpinan parpol atau LO, karena memang adanya surat dinas penegasan perihal teman-teman Bacalek yang masih TMS sifatnya di tanggal 6 sampai tanggal 11 itu di surat dinas dipertegas untuk masih bisa untuk diperbaiki. Terus kita juga sedang melakukan penyampaian rancangan DCS ke partai peserta pemilu
Untuk selanjutnya dilakukan pencermatan nanti di rancangan DCS oleh partai politik, terus nanti dikembalikan lagi ke KPU. Oke, berarti sekarang itu selain pencermatan DCS juga boleh memperbaiki ya Pak ya? Ya, masih sampai tanggal 11 Agustus. Itu teman-teman pemilih. Terakhir nih Pak, pesan-pesan untuk teman pemilih atau boleh juga kepada parpol nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Pertama memang mengajak masyarakat Kabupaten Pandeglang khususnya untuk melakukan cek DPT pertama itu, terus kedua mengajak masyarakat Kabupaten Pandeglang khususnya juga untuk turut serta mensukseskan pemilu di tanggal 14 Februari tahun 2024. Terus memang harapan kami secara kedivisian atau kelembagaan KPU Kabupaten Pandeglang mengajak juga ke peserta pemilu dalam hal ini parpol untuk menyampaikan kembali pesan-pesan memang yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Pandeglang melalui rakor-rakor terkait memang administrasi Bacalek yang sifatnya masih TMS. Artinya agar bagaimana teman-teman Bacalek yang masih TMS ini karena sifatnya masih bisa ya untuk diperbaiki agar teman-teman yang TMS ini masuk ke DCT lah atau bisa mentas di 2024 ini gitu. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Harapan saya juga memang terkait di tahapan ini masyarakat Kabupaten Pandeglang khususnya juga berperan aktif ya, karena memang di tanggal 19 Agustus sampai tanggal 28 itu nanti di depan ada masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS ini gitu. Pesan dari saya juga nih Pak, boleh? Sok monggo. Tong hilap tanggal 14 Februari ke TPS ya Pak ya? Iya. Tuh. Nah, terima kasih Bapak sudah bincang-bincang bersama kami di podcast Ngusep ini. Semoga informasi yang Bapak sampaikan ke teman pemilih bisa menjawab pertanyaan dari teman pemilih. Amin. Oke, teman pemilih, jangan lupa pantengin selalu sosial media KPU Kabupaten Pandeglang, di-subscribe, di-follow. Nah, teman pemilih, terima kasih banyak sudah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih dan Pak, sampai jumpa.